Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukamto di sini, dosen Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Senang ketemu Anda dalam mata kuliah Manajemen Proyek, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis harga satuan pekerjaan. Mari kita bahas bersama. Para mahasiswa yang budiman, apa itu analisis harga satuan pekerjaan? Yang kemudian selanjutnya ditulis dengan AHSP. Analisis harga satuan pekerjaan adalah perhitungan kebutuhan biaya, tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu. Ya, itu disebut dengan analisis harga satuan pekerjaan. Ya. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhi analisis perhitungan harga satuan pekerjaan? Nah, tentunya besarnya harga satuan pekerjaan itu tergantung pada besarnya harga satuan bahan, harga satuan upah, harga satuan alat, di mana harga satuan bahan itu tergantung pada ketelitian dalam perhitungan kebutuhan bahan. Ya, semakin tidak teliti semakin boros ya untuk harga satuan bahan. Nah, ini berlaku untuk setiap jenis pekerjaan ya, bahan, upah, dan juga alat ya. Masing-masing ada harga satuannya. Nah, lalu siapa yang sebenarnya berhak untuk mengeluarkan analisis harga satuan pekerjaan ini? Nah, para mahasiswa yang budiman, ini yang berhak tentunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, kalau proyek-proyek itu dibuat oleh kementerian dan lembaga di bawah pemerintah. Nah, bagi swasta bebas, boleh mengacu, boleh tidak. Ya. Nah, lalu kemudian dikenal juga namanya satuan OH. OH itu singkatan dari orang hari. Ya. Jadi indeks tenaga kerja itu menunjukkan kebutuhan tenaga kerja untuk menyelesaikan 1 meter kubik atau 1 meter persegi atau 1 meter gitu ya, bentuknya bila volume, bisa luas, bisa panjang pekerjaan per hari. Nah, indeks ini dinyatakan dalam OH atau satuannya adalah orang hari. Ya. Jadi OH itu singkatan dari orang hari yang artinya satuan tenaga kerja per hari. Dulu pada zaman Belanda itu disebut dengan BOW ya, BOW dalam proyek. Nah, apa itu BOW? Ya, BOW itu singkatan dari Burgerlijk Openbaar Werken ya, adalah suatu ketentuan dan ketetapan umum yang ditetapkan Direktur BOW tanggal 28 Februari 1921 ya, nomornya di 5372A pada zaman pemerintahan Belanda. Nah, metode analisis BOW berisi daftar koefisien upah dan bahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda tadi itu. Nah, sekarang para mahasiswa, peraturan nomor berapa yang sedang berlaku? Nah, yang baru saja dicabut para mahasiswa yang budiman adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Nah, ini dicabut ya, kemudian terbitlah peraturan yang baru ya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, ini yang sedang berlaku ya, sehingga untuk proyek-proyek mulai tahun ini dan seterusnya itu tidak boleh mengacu pada peraturan yang lama, harus mengacu pada peraturan yang baru, yaitu di tahun 2022. Nah, dikenal pula namanya struktur harga satuan pekerjaan. Ya, jadi dimulai dari pokok pekerjaannya apa. Nah, kemudian di situ ada diperlukan tenaga kerja, bahan, dan juga peralatan. Nah, maka akan didapat atau dihitung analisis satuan pekerjaan, ya, sehingga menghasilkan biaya langsung, gitu, ya. Jadi biaya yang langsung dipakai untuk menyelesaikan proyek. Ada juga biaya tidak langsung, yaitu biaya umum dan juga keuntungan proyek, termasuk di dalamnya ada pajak. Dan juga ada komponen ketiga namanya pokok biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, ini bisa dihitung berdasarkan komponen-komponen item-item keselamatan yang direncanakannya. Nah, maka kemudian diketahui berapa biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Nah, 3 jenis biaya tadi, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi di jumlah akan ketemu biaya perkiraan pekerjaan ya secara total. Nah, para Mas yang budiman, ada juga perkiraan biaya pekerjaan konstruksi itu. Apa itu? Yaitu perkiraan biaya pekerjaan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, khususnya di bidang konstruksi, yang kemudian disebut dengan perkiraan biaya pekerjaan saja. Ya, itu merupakan perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan, serta telah ditambah biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat. Nah, itu disebut dengan perkiraan ya biaya pekerjaan konstruksi. Jadi secara ringkas, perkiraan biaya pekerjaan konstruksi adalah perkiraan biaya pekerjaan yang merupakan perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, alat, dan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, selanjutnya para Mas Budiman, kita akan bahas mengenai analisa harga satuan ya. Jadi analisa harga satuan pekerjaan yang kemudian disebut dengan ASP ya. Analisis harga satuan pekerjaan adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu ya. Nah, lalu ada istilah juga pekerjaan konstruksi. Apa itu pekerjaan konstruksi? Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau konstruksi. Itu disebut dengan pekerjaan konstruksi. Nah, berikutnya juga dikenal dengan nama harga perkiraan perancang atau perencana. Jadi pekerjaan dibuat oleh perencana, maka akan keluar rencana anggaran perancang ya, atau biasa disebut dengan harga perkiraan perancang atau perencana ya. Harga perkiraan perancang yang selanjutnya disingkat dengan HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung harga perkiraan sendiri atau HPS itu ya. HPS itu diperlukan oleh kepanitiaan pengadaan barang ya. Nah, selanjutnya dikenal dengan harga perkiraan sendiri. Apa itu harga perkiraan sendiri? Selanjutnya disingkat dengan HPS ya, atau owner estimate di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disebut dengan HPS itu adalah perkiraan harga ya barang atau jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen ya, atau pejabat yang mewakili kuasa anggaran untuk menandatangani kontrak. Itu namanya pejabat pembuat komitmen yang telah menghitung atau memperhitungkan biaya langsung, tidak langsung gitu ya. Biaya tidak langsung tadi termasuk keuntungan gitu ya, biaya umum ya, pajak ya, dan lain-lain, termasuk biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi tadi itu. Ya, itu sudah masuk ke harga perkiraan sendiri. Nah, lalu ada disebut dengan biaya itu. Apa itu biaya? Tadi ada biaya umum, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung gitu ya, ada biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Biaya umum atau biaya apa itu biaya umum? Biaya umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan. Itu biaya umum ya. Nah, kalau di dalamnya termasuk apa namanya biaya biaya yang dikeluarkan bentuk overhead gitu ya, atau ATK dan seterusnya, itu masuk dalam biaya umum ya. Kemudian ditambah dengan keuntungan, maka ketemulah namanya biaya tidak langsung. Itu maksudnya ya. Nah, ada lagi istilah namanya harga satuan dasar yang disebut dengan HSD. Adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu. Itu namanya HSD. Ya. Nah, semua itu menjadi penting ya. Nah, ada lagi yang kita pertimbangkan dalam membuat perkiraan biaya pekerjaan adalah namanya koefisien. Ya. Jadi koefisien tenaga kerja misalnya, ya koefisien tenaga kerja konstruksi misalnya adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan jumlah tenaga kerja konstruksi untuk mengerjakan setiap satuan kuantitas pekerjaan. Ya, jadi indeks yang semakin tinggi berarti
kompetensi SDM semakin bagus gitu ya. Ada koefisien bahan, adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan akan suatu jenis bahan untuk setiap satuan kuantitas pekerjaan tertentu. Indeks semakin tinggi berarti kualitas bahan semakin bagus. Ya, koefisien peralatan adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan waktu suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produk setiap satu satuan kuantitas pekerjaan. Indeks semakin tinggi berarti kualitas semakin bagus, tingkat kegagalan alat semakin rendah gitu ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya akan diperoleh namanya daftar kuantitas dan harga. Ya, nah, daftar kuantitas dan harga apa itu? Adalah daftar kuantitas yang telah diisi dengan harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari nilai proyek. Nah, itulah namanya daftar kuantitas dan harga. Nah, demikian para mahasiswa yang budiman, pertemuan kali ini yang membahas tentang analisis harga satuan pekerjaan dan gambaran singkat bagaimana cara membuatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.